Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Inna a'tainakal kautsar rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Ibrahim ayat 7 dan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan kepadamu bahwa jika kamu syukuri nikmatku, aku tambah-tambah, kata Allah. Dan jika kamu kufur, kafir atas nikmatku, awas, sesungguhnya azabku bersangatan. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Maka justru itu salatlah engkau terhadap Tuhanmu dan berkorbanlah engkau. Sesungguhnya orang yang benci kepada Nabi Muhammad, ia pasti hancur. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah mensyukuri nikmat Allah melalui salat dan korban. Alhamdulillah, rahmat dan nikmat Allah sungguh banyak yang diberikannya kepada kita selama ini. Bahkan kalau kita hitung, tidak ada satupun yang sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu pasti tidak sanggup menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah sejak kita mulai lahir sampai saat ini. Berbeda usia kita antara satu dengan yang lainnya. Semua nikmat Allah tersebut perlu kita syukuri. Dengan mensyukuri itu, Allah berjanji akan menambah-nambah dan memberkahi nikmat tersebut. Tidak membawa malapetaka untuk kita, kesengsaraan, bahkan bisa kehinaan jika orang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah itu, nikmat itu akan selalu menyertai kita setiap saat, bahkan membawa kepada tingkat ketaatan kita kepada Allah dan merasakan hati tenang, jiwa tentram. Tapi sebaliknya, jika kita kufur, kafir, bakhil, maka Allah katakan inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku bersangatan. Kaum muslimin, pernyataan Allah juga dalam surah Al-Kautsar ayat 1, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Maka nikmat tersebut perlu kita syukuri. Sesuai dengan judul yang kita berikan, melalui dua hal kita ungkapkan pada kesempatan ini. Pertama melalui salat, yang kedua melalui korban. Salat yang waktu rutin, tidak boleh ditinggalkan, diabaikan, dilalaikan. Sekiranya ada yang melalai-lalaikan salatnya, ancamannya berat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
neraka wail bagi orang yang sholat, orang yang sengaja melalaikan sholat pada kesempatan sudah saatnya ada, tapi karena ada pekerjaan, ada kesibukan, ada berdagang, lalai sholat kita, maka ancamannya berat. Neraka wail atau kecelakaan besar akan dirasakan, tidak saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Apalagi kalau kita tinggalkan, sekali meninggalkan sholat, seumur hidup tidak bisa dibayar. Tidak ada istilah mengqadha sholat, nggak ada. Sholat subuh pagi tadi tidak dikerjakan, sampai kiamat kita sholat pengganti sholat subuh itu tidak bisa. Karena tidak ada istilah mengqadha sholat. Rasulullah tidak lakukan seperti itu. Hanya satu-satunya jalan yang diberikan peluang oleh Allah hanya bertaubat. Itulah yang diungkapkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. Lalu apa yang dikerjakannya? Satu, wa aslahu, mereka perbaiki diri, berubah tingkah lakunya, berubah perbuatannya yang salah, yang sering tinggal tidak mau lagi sampai mati. Dia akan tetap mendirikan sholat, tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring, siap-siap untuk mati lagi. Maka untuk itu kaum muslimin harus perbaiki diri, perbaiki perbuatan, perbaiki tingkah laku menjadi baik hendaknya. Yang kedua, wa'tasamu billah, mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Sekali bertaubat sampai mati tetap dalam keadaan bertaubat, tidak mau mengulangi lagi perbuatan yang salah tersebut, tapi ia lakukan istiqamah. Amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu walaupun banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan dan tantangan, soal berakidah tidak berubah sedikit pun, setapak pun tidak akan beranjak kita, tetap kita istiqamah. Amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang ketiga adalah wa akhlasu dinahum lillah, mereka ikhlas beragama karena Allah. Semua aturan-aturan Islam ini dilakukan dengan baik semata-mata lillahi ta'ala. Nawaitunya itu semata-mata lillah, karena Allah. Tidak ada mengharapkan pujian orang, sanjungan orang, penghargaan orang, enggak. Tapi yang diharapkan semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sedangkan ayat yang kita baca, ayat 2 surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, mensyukuri nikmat Allah itu maka salatlah engkau terhadap Tuhanmu. Salat dimaksud adalah salat Idul Adha. Berdasarkan hisab yang sudah ada melalui kalender-kalender, kita akan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Maka pada waktu itulah mari kita laksanakan sholat Idul Adha itu sempurna, mulai dari mengikuti sholat 2 rakaat, langsung kita dengar khatib berkhutbah. Banyak juga umat datang terlambat pergi sholat, pulang cepat-cepat, sehingga dia tidak ikut mendengarkan khatib berkhutbah di saat itu. Maka andaikan ada yang seperti itu, baru selesai sholat tidak mendengar khatib berkhutbah, lari saja pulang, tidak usah pergi ke lapangan, tidak usah pergi sholat, tidak ada artinya karena tidak sempurna. Yang sempurnanya dilaksanakan sholat Idul Adha, ikuti khatib berkhutbah sampai selesai. Sungguh banyak umat itu kalau sudah khatib naik mimbar sudah ibarat galo-galo guncah lari pulang. Itu tidak benar itu.
Jika ada bapak ibu yang mengalami seperti ini selama ini, robalah. Karena memang pergi sholat Idul Adha sampai selesai harus kita laksanakan. Sampai khatib selesai berkhutbah baru kita pulang. Kalau enggak, hanya sekedar sholat saja belum dikatakan sholat Idul Adha. Karena rangkaiannya adalah sholat dengan mendengar khutbah, tidak terpisah. Makanya begitu selesai sholat, imam salam kanan salam kiri, khatib tanpa berdoa tanpa berzikir, kita langsung naik ke mimbar untuk berkhutbah. Kaum muslimin, maka itu hendaklah kita lakukan dengan baik sholat Idul Adha dengan sempurna. Setelah itu wanhar, berkorbanlah engkau. Berkorban ini perintah Allah ini. Wanhar, berkorbanlah engkau. Kadang-kadang masih banyak umat yang tidak mau berkorban. Yang kancang mencari daging korban tuh kancang. Kalau tidak dapat ribuinya. Cepat cari kupon. Segera datang mengambil daging korban. Sudahlah, selama ini kita yang belum pernah berkorban, cobalah bertekad kapan lagi waktu hiduplah bisa berkorban. Kalau sudah jadi mayat tidak bisa lagi berkorban. Maka itu tidak benar itu kalau ada di papan-papan pengumuman almarhum ikut pula berkorban, tidak ada itu. Berkorban waktu hidup, kita yang punya kemampuan silakan berkorban. Tidak ada kita yang tidak punya duit selama ini, hanya saja malas. Mobil saja mengkilat-kilat, rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, tapi tidak mau ikut berkorban bersama orang yang punya sempat. Banyak sekarang ini yang mau hanya kalau untuk rekreasi punya duit, beli mobil punya duit, buat rumah punya duit, untuk kuliah anak punya duit, tapi berkorban tidak punya duit. Aneh sebagai seorang muslim itu. Maka itu kaum muslimin perlukah kita minimal sekali saumur hidup satu lah berkorban. Ada orang yang tidak pernah ikut korban, hanya kancang ke daging korban saya. Ini perlu dilakukan perubahan. Gimana caranya? Menabung, beli tabungan di pasar, buat kotak tabungan itu di rumah, berlebih rezeki masukkan, bilang sama anak sama istri, nah ini adalah khusus tabungan papa untuk berkorban nanti. Berapa uang kelebihan masukkan? Tidak bisa setahun belum cukup, 2 tahun. Tidak bisa 2 tahun, 3 tahun. Tidak juga bisa, mati saja lagi. Kita harus ikut berkorban, itu perintah Allah. Kadang-kadang memang banyak umat tidak mau berkorban, Pak. Coba lihat di mana-mana masjid yang ikut berkorban dari tahun ke tahun itu saja orangnya. Dan wajah-wajah baru dan satu berkorban piti banyak tidak mau ikut dia. Ini apa yang salah, Pak? Kalau mau berkorban ini memang kesempatan hidup ini kita ikut berkorban. Harta kita yang milik kita waktu kita hidup. Kalau sudah mati bukan bapak yang punya uang. Walaupun tanah bersertifikat atas nama bapak, mobil atas nama bapak, rumah atas nama bapak, lalu bapak mati, tidak bapak punya lagi, ahli waris yang punya. Tidak ada bekal yang akan dibawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, korban ini adalah sebagai syariat dari Nabi Ibrahim malah, tapi dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena waktu itu Nabi Ibrahim sudah usia 80 tahun, mendambakan punya anak, sehingga setiap saat berdoa, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku berilah aku anak yang soleh. Apa maknanya, Pak? Kalau Allah memberi anak yang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak soleh, dapat anak, tidak usah beranak. Apa itu betul? Kalau anak jadi pareman gadam, maldiang kerajonyo, tidak usah beranak. Tapi kalau punya anak, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, beri aku anak yang soleh, anak yang baik, anak yang tak. Karena anak yang soleh itulah awaladin soleh. Anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Bukan anak nancaliah, enggak. Bukan anak preman yang tidak sholat, enggak. Tapi anak yang soleh yang diharapkan akan mendoakan kedua orang tuanya. Dengan demikian kaum muslimin, ketika anak
sudah nampak tanda-tanda kecerdasannya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, dan setelah sampai terlihat tanda-tanda kecerdasan anak tersebut, faqala, berkatalah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelih batang lehermu nak. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawab anak yang soleh? Qala ya abati, hai bapakku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, laksanakanlah, kalau memang itu perintah Allah, insyaallah aku akan ayah temui dalam keadaan sabar, tidak membantah, tidak melawan kepada ayahnya, tapi silakan wahai bapakku. Itu jawab anak yang soleh. Coba preman dibilang model itu, Pak. Nah, apa kemendak engkau menyembelih engkau? Ajau anak nam preman tu lebih baik apa nang gaek selan tidak biar pada ambo. Ambo masih muda baru. Itu kalau preman. Tapi kalau anak yang soleh patuh, kalau itu perintah Allah. Itu kaum muslimin, begitu Ibrahim mau mengorbankan, padahal tidak punya anak selama ini, ketika anak sudah mulai tampak kecerdasannya, disuruh untuk menyembelih, Nabi Ibrahim dengan tulus ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Yang diminta berkorban adalah sebagian dari uang kita yang lebih-lebihnya silakan tabungkan, lalu setiap tahun kalau mampu ikutlah berkorban. Kalau tidak minimal sekali 5 tahun, sekali 10 tahun, atau sekali seumur hidup. Bagi yang tidak mau berkorban, pikir-pikirlah dulu Pak, lai syukur nikmat apa enggak. Kalau enggak, tunggu laknat akan datang pada kita. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا